Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallam, la'ana Allah al-mutashabbihat, la'ana Allah al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihin minar rijal bin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah melaknat para lelaki yang meniru wanita dan para wanita yang meniru-niru para lelaki. Taib. Apa kaidah yang berkaitan dengan ini? Ada 4 kaidah yang ingin disampaikan, ya. Kaidah yang pertama, apa yang dikhususkan oleh syariat untuk salah satunya, maka tidak boleh diikuti oleh yang lain. Maka tidak boleh diikuti oleh yang lain. Misalnya, syariat mengkhususkan bolehnya kain sutra dan emas bagi wanita. Maka lelaki tidak boleh mengikuti. Ya. Dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kain sutra dan emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadani, ya, haramun ala dzukuri ummati, ya, wa halalun linisaiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 perkara ini, emas dan perak, haram bagi para laki dari umatku dan halal bagi para wanitanya. Ini yang membolehkan enggak? Siapa? Syariat. Di sini ada syariat, dikhususkan oleh syariat. Dikhususkan oleh syariat untuk perempuan, maka laki-laki tidak boleh meniru, ya, tidak boleh niru-niru karena ini khususan syariat yang mengkhususkan. Kemudian yang kedua, sama seperti yang nomor 1, tapi apa yang dikhususkan oleh urf, atau tradisi kepada salah satu dari keduanya, maksudnya laki-laki atau wanita, ya, maka yang lain tidak boleh mengikuti. Dan ini banyak, misalnya apa ya? Misalnya rok, ya. Rok buat wanita. Ya. Maka lelaki tidak boleh pakai rok, ya. Misalnya apa lagi? Anting-anting, ya, buat wanita, ya, maka laki tidak boleh mengikuti. Misalnya celana khusus lelaki, maka wanita tidak boleh memakai, misalnya. Adapun celana yang bisa laki-laki bisa perempuan berarti tidak khusus. Ya. Berarti tidak khusus, misalnya, ya. Atau baju ternyata sesuatu. Pokoknya intinya yang merupakan khusus wanita secara urf, itu wanita yang pakai, maka laki-laki tidak boleh mengikuti, ya. Nanti kalau, karena apa? Berpengaruh dari cara bicara, cara berpikir, ya, akhirnya laki-laki menjadi bencong, ya, kemayu-kemayu, ya. Kemudian yang wanita yang menurut laki-laki jadi gagah perkasa, berbahaya bagi suami mereka, ya. Kemudian yang ketiga, jika ada dalil syar'i yang membolehkan keduanya untuk melakukan hal tersebut atau memakai hal tersebut, memakai sesuatu,
maka tidak ada tasyabuh. Contoh cincin. Cincin, dalil menunjukkan, dalil syar'i menunjukkan boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Laki dan wanita. Maka tidak ada tasyabuh dalam hal ini. Maka tidak ada tasyabuh. Jangan laki-laki pakai cincin dikatakan tasyabuh dengan wanita. Ya, karena memang syariat membolehkan dua-duanya. Rasulullah pakai cincin, para sahabat juga pakai cincin. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang memiliki tasyabuh, yang muncul dari sananya, ya, maka berusaha semaksimal mungkin untuk ditinggalkan. Untuk ditinggalkan. Jika tidak mampu, maka tidak berdosa. Contoh ya. Seseorang lelaki yang dibina di keluarganya kemayu, ya, lemah lembut, ya. Lemah lembut seperti wanita. Jadi misalnya dia 5 bersaudara, kakak beradik. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, 4 perempuan semua. Dia anak terakhir laki-laki. Tapi karena dia mainnya sama kakak-kakaknya perempuan terus, maka akhirnya dia seperti gaya bicara yang seperti perempuan, mainannya boneka, kemudian jalannya seperti perempuan, karena lingkungan merubah dia, ya. Menjadi seperti itu. Maka orang seperti ini kita suruh dia untuk meninggalkan sikap-sikap tersebut, ya, semaksimal mungkin dia berusaha. Tapi kalau dia sudah berusaha ternyata tidak berubah-ubah juga, ya kita bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu di luar kemampuan seseorang, di luar kemampuan seseorang. Inilah kaidah yang berkaitan dengan tasyabuh antara laki dengan wanita. Yang perlu saya ingatkan terakhir, ya, peringatan. Larangan untuk tasyabuh kepada orang kafir, bertasyabuh dengan orang kafir, bukan berarti membolehkan kita menzalimi mereka. Jangan sampai salah paham, ya. Ya, kita tidak boleh menzalimi siapapun. Ya, makanya Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi bukan berarti kita larang tasyabuh, tetap kita berakhlak mulia sama mereka. Tetapi identitas kita tetap terjaga, ya. Nah, mereka mau perayaan silakan, kita toleransi. Tapi bukan berarti kita ngikut-ngikut ke situ, ya enggak. Ya, malakum dinukum waliyadin misalnya. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ala man zalama mu'ahadan, ya, aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha min malihi bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ketahuilah kalau ada yang menzalimi orang kafir yang orang kafir muahad, itu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, yang mungkin datang ke tanah air kita, sedang berjalan. Kalau ada yang menzalimi dia atau merendahkannya, ya, kemudian tanpa hak, ya, kemudian kalau jadi anak buahnya di pekerjaan orang kafir, kamu jadi pembantu udah kerja yang setengah mati, ya, membebani dia di luar daripada kemampuannya, gajinya wajar tapi pekerjaannya disengaja diberat-beratin karena dia kafir, ya. Atau mengambil hartanya tanpa dia ridho, kata Nabi, aku akan mendebat dia pada hari kiamat. Aku akan bela orang kafir tersebut pada hari kiamat. Ini peringatan keras dari Nabi SAW. Bukan berarti tatkala kita belajar tentang larangan tasyabuh kemudian kita menjadi sangar, kemudian menjadi
Kita ingin orang mengenal Islam dengan akhlak yang mulia, kita sampaikan dengan cara yang baik ya. Bahkan Nabi SAW Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, illa alladziina dzalamu minhum." Jangan kalian berdialog dengan orang-orang ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali yang zalim di antara mereka, enggak ada masalah. Tapi intinya larangan bertasyabbuh jangan sampai dipahami bahwasanya kita kasar harus sangar kepada mereka, tidak, tetap kita berakhlak mulia dan tidak boleh menzalimi